soal simak UI pun insya Allah kalian tetap bisa, tetap paham. Oke, next soalnya. Nah, biasanya tuh soalnya tuh agak lebih kita naikkan derajatnya levelnya, yaitu soal odd. Nah, berarti soal yang tingkat biasanya kita harus bisa merubah ke bentuk umum dulu. Contohnya kayak soal simak UI tadi. Ya, ini kita ada soal SPMP tahun 2004. Ini soalnya kayak gini nih. Tapi soal nanti kita selesaikan dengan cara yang sederhana. Limit X mendekati 2, X akar X, min 2 akar X, min 2 akar 2, plus X akar 2. Di bawah, tentunya udah biasa. Nah, saya kembali ke layar pembahasan. Maka yang atas ini kita selesaikan dulu nih, teman-teman. Supaya nanti bentuknya kelihatan seperti soal biasa. Caranya gimana? Perhatikan yang sejenis dulu nih, yang paling depan dulu nih. Nih, sama-sama ada X-nya. Berarti kalau saya tulis ulang, berarti ini akar X-nya saya keluarin. Berarti nanti jadi X min 2. Betul ya? Nah, yang di belakang juga sama. Ini sama-sama ada akar 2-nya. Kita keluarin. Jadi kalau plus akar 2-nya kita keluarin, berarti yang di bawah min 2 kalau kita tulis di belakang, ini X-nya di depan nggak ada masalah ya. Nah, yang di bawah tetap akar X min akar 2, karena bentuknya udah sempurna. Perhatikan baik-baik, yang di atas ternyata X min 2-nya sama tuh. Berarti boleh dong kita tulis lagi X min 2-nya ditaruh di belakang sini. Berarti otomatis yang akar X sama plus akar 2 bisa ditaruh di depan. Nah, yang di belakang, yang di bawah tetap. Nah, sekarang kelihatan dong bentuknya, udah bentuk istimewa, bentuk biasa. Nah, kembalikan ke konsep awal tadi, teman-teman semuanya. Kita cek mana yang belum 0. Ini enggak 0, berarti boleh saya substitusikan langsung. Berarti nanti X-nya nanti ada 2, berarti akar 2 tambah akar 2, jadinya 2 akar 2. Oh, berarti soalnya bisa kita rubah lagi dikit lah, biar lebih sederhana lagi. Berarti sini 2 akar 2, X min 2, di bawah akar X min akar 2. Nah, kalau udah kayak gini mah kembali ke yang tadi. Ya, berarti kalau misalnya kita selesaikan, jadi gimana? Ya, kayak salib tadi ya. Ya, tanda plus kartesius. 2 akar 2-nya kita tulis dulu. Nah, kita selesaikan akarnya dulu. Akarnya ada di bawah. Ingat tadi pertanyaan, gimana kalau akarnya di bawah, atas nggak ada masalah. Berarti di atas 2, akar 2 pangkat 1. Nah, habis itu tinggal nurunin. Ini X turunannya 1. Ini juga X turunannya 1. Berarti tinggal ngalihin aja. Kalinya berapa? Berarti 2 akar 2 dikali 2 akar 2. Sama dengan 8. Ya, jadi nggak ada masalah. Walaupun yang ada akarnya di bawah doang atau di atas doang, nggak ada masalah, Pak. Tuh, Mas, Mbak, teman-teman semuanya. Jadi sini. Nah, jadi jawabannya 8. Kita kembali ke layar soal. Jadi jawabannya delta. Jadi perhatikan ternyata soal yang segitu kelihatannya serem, panjang, akar-akaran, ternyata bisa kita selesaikan dengan sangat sederhana dan cepat. Tetap tidak meninggalkan konsep limit ya, konsep akar dan seterusnya. Soal berikutnya, ini tahun 2015. Nah, ini juga sama nih teman-teman, tidak usah khawatir. Jadi tetap kita cari yang tidak ada, yang tidak nol kita tulis dulu. Nanti habis itu baru kita selesaikan menggunakan teknik yang barusan kita pelajari. Oke, limit X mendekati 1, akar 5 min X min 2 dikalikan dengan akar 2 min X plus 1.
Oke, saya masuk ke layar pembahasan dulu. Ini udah saya salin ya. Kalau kita perhatikan teman-teman, ini kalau kita masukin 0, ini kalau kita masukin 0. Yang di belakang, kalau dimasukin nggak 0. Nih, kalau kita masukin 1, berarti 2 dikurangi 1, 1. Akar 1 itu 1, 1 tambah 1, 2. Berarti soalnya bisa kita tulis ulang dulu. Karena ini hasilnya 2, bisa langsung saya tulis 2 gini ya. Nah, yang ini di bawah 1 mili. Nah, gimana caranya? Kembalikan ke yang tadi, nggak ada masalah. Nah, kita siapkan dulu. Ini angka 2-nya tetap ditulis dulu ya, karena bawaan dari soal. Kita selesaikan dulu yang ada akarnya. Akarnya ada di atas. Ini tetangganya 2. Berarti di bawah 2, tetangganya 2 pangkat 1. Berarti sekarang akarnya udah hilang, tinggal kita turunkan saja. Dan di turunan hanya mengandung X, ini turunannya berarti min 1. Ini turunannya juga min 1. Nah, habis itu tinggal ngitung. Ya, ini coret-coret gitu ya. Nah, ini juga duanya bisa dicoret-coret, berarti atas tinggal 1. Jadi jawabannya 1/2. Selesai. Tidak masalah. Ya, teman-teman bisa ikuti semuanya ya. Jadi semuanya gampang. Oke. Ya, semuanya nggak ada masalah. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya. Gimana kalau misalnya bentuknya kayak gini nih? Ini lagi-lagi soal simak UI. Yang tidak semua langsung tersedia bentuk umum. Nah, ya. Jadi tidak semua bentuknya adalah bentuk umum. Jadi kita harus mikir dulu nih, kira-kira bentuknya kayak apa nih. Nah, saya kembali ke layar pembahasan dulu. Ini ya, saya sudah salin. Yang bermasalah adalah yang bagian bawah. Ya, yang di bagian bawah itu bentuknya belum berbentuk umum. Ada X plus 3 min 2 akar 3. Nah, teman-teman kalau kalian cermati, pernah ya kalian misalnya ketemu soal, kalau saya punya A kuadrat tambah B kuadrat, di sini bisa plus minus 2AB. Kalau kuadratnya saya hilangin boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ini kan akan selalu menjadi A plus minus B kuadrat. Betul ya? Berarti kalau kuadratnya saya hilangin, jadinya apa, Pak? Ya, kalau kuadratnya dihilangin, ini jadinya akar. Tuh, ya. Kalau misalnya kuadratnya dihilangin, dia jadinya akar. Tuh. Tapi ini nanti jadinya akar A, akar B, kalau dikuadratin gini kan. Nah, maka ini akan menjadi juga akar A, akar B. Jadi konsep dasarnya dari A kuadrat tambah B kuadrat plus minus 2AB akan berubah menjadi A plus B kuadrat. Berarti yang ini sama, sama. Jadi bentuknya itu sebenarnya yang di bawah itu sama dengan akar apa? Akar X min akar 3 kuadrat. Nah, jadi bentuk yang di bawah itu sebenarnya itu menggunakan konsep yang ini. Ya, simak UI itu memang bentuk umumnya biasanya dia tidak langsung. Kita harus berubahkan dulu. Oke. Nah, gini kalau ada akar ketemu kuadrat, berarti hilang. Berarti soal itu bisa kita tulis lagi menjadi bentuk X min 3 di bawah akar X min akar 3. Perhatikan. Ternyata sekarang bentuk umumnya sudah terlihat. Ya udah, kalau kayak gini kayak tadi ya nyelesainnya. Berarti akarnya di bawah, kita selesaikan di atas 2, akar 3. Yang di atas berarti tinggal turunin aja. 1, bawah turunannya juga 1. Jadi jawabannya 2 akar 3. Selesai. Oke. Jadi walaupun simak UI ternyata bisa kita selesaikan kurang dari 2 menit. Sangat sederhana.
Kita kembali ke soal itu, berarti jawabannya adalah delta. Ya, jadi nggak ada masalah. Semuanya sederhana. Next. Misalnya soal undip. Ini sama kayak tadi, teman-teman semuanya. Jadi sama kayak yang tadi ya. Itu nanti yang atas kita rubah dulu jadi akar X min 2. Ya, itu sama dengan akar X min 2. Kita coba ke soal pembahasan dulu. Ini ya, saya udah salin bentuknya. Nah, yang di atas itu, kalau misalnya kita mau rubah dengan teknik yang sama dengan Shimakuki tadi, maka bisa kita rubah menjadi apa? Ini, X akar X min 2 kuadrat. Ya, makanya akan rubah kalau akar ketemu akar kan hilang. Ketemu kuadrat hilang, maksud saya bukan akar ketemu akar. Akar ketemu kuadrat kan hilang. Berarti yang di bawah tetap, yang di atas hilang. Jadi tetap akar X min 2. Ini malah lebih gampang lagi. Kenapa? Bentuknya udah sama. Atas bawah bentuknya udah sama. Berarti tinggal dicoret-coret jawabannya 1. Ya. Jadi sama kayak bentuk Shimakuki tadi, cuma bedanya dia posisinya di atas. Kalau UI tadi kan di bawah. Ya, tidak ada masalah. Terus lanjut ke soal berikutnya. Ini soal UMGM 2019. Nah, teman-teman sekalian, kelihatannya soalnya susah banget tuh. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya bentuk umumnya sudah kita perhatikan, kita ada cermati lagi, jadi lebih gampang lagi. Limit X mendekati 1, akar pangkat 3 dari 9 X min 9, yang di bawah, akar pangkat 3 dari X min 1 dipangkatin sepertiga. Nah, coba kita cermati, yuk. Kalau pangkat sepertiga itu sama nggak sih dengan akar 3? Sama. Berarti atas bawah di sini sama-sama akar 3 ya. Oke, berarti soal ini bisa kita koreksi cara penulisannya. Dengan apa? Akar 3-nya kita tulis jadi 1. Berarti di atas jadi 9 X min 9. Yang di bawah akar pangkat 3X min 1. Gitu ya. Nah, karena bentuknya udah gampang. Kita selesaikan yang di dalam. Yang di dalam itu kita selesaikan. Yang ini ya. Nggak ada akar pangkat 3-nya gimana? Nggak ada masalah, kita tulis besar. Akar pangkat 3. Nah, baru kita selesaikan yang di dalam seperti biasa. Akarnya di bawah. Akarnya di bawah. Selesaikan di atas. Tetangganya 1. Berarti 2. 2, maaf. 3. Pangkat 2. Di sini 1. Di situ apa? Turunin. Ini turunannya 9. Ini turunannya 1. Berarti ini tinggal akar pangkat 3 dari berapa ini? 27. Jadi jawabannya 3. Nah, tetap sederhana. Nggak pakai susah teman-teman semuanya. Jadi nggak usah pakai ribet, nggak usah pakai perkalian sekawan dan seterusnya. Nah, jadi jawabannya adalah delta. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini yang paling hot adalah soal UTBK tahun 2019. Ya, limit bla 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 bla. Kita ingin nyari limit yang diminta di soal itu berasal dari modal yang dikasih. Nah, kalau ini kasusnya, kalian cuma memanipulasi soal yang sudah dikasih. Jadi tidak terus bayangannya adalah kita mencari jawaban. Jadi kita memanipulasi soal yang dikasih berdasarkan modalnya. Maksudnya seperti apa? Perhatikan baik-baik. Jadi, kalian dikasih modal ini. Kalian bentuknya, lihat, perhatikan ini. Cermati banget. Ya. Jadi kalau misalnya bentuk kayak gitu, itu kayak apa? Nah ini, min 2-nya kamu pindah dulu aja ke sini, jadi plus 2. Biar gampang. Tadi ini hilang. Boleh, boleh. Itu kan nggak ada variabelnya. Jadi boleh saja. Ya. Berarti tinggal yang di bawah kita sesuaikan seperti yang di atas.
Ini kan mirip bentuknya yang warna hijau sama yang warna biru. Cuma bedanya di bawah itu ada per 8. Oh, maaf, ini ada yang keliru. Ini per 8 habis. Ini adalah per 8. Berarti soal yang paling bawah kita koreksi lagi bentuknya. Akar pangkat 3 dari 1/8. Nah, ini saya pengen tulis pakai warna biru biar kelihatan. Ini berarti A plus B per T pangkat 3. Terus, di sini tetaplah ditulis pakai warna hijau ya. Min T plus 1. Nah, berarti di depan ini kan sama aja 1/8 akar pangkat 3 bisa dikeluarin. Berarti jadi 1/2. Itu ya. Di sini akar pangkat 3-nya tetap A plus B per T pangkat 3. Nah, yang di sini tetap min T plus 1. Ini limit T mendekati 2. Nah, kalau udah mirip, ya tinggal dimasukin aja ke sini. Berarti ini ada 2, T-nya juga kita ganti dengan 2. Berarti nanti jadi setengah A plus 2. Min 2 plus 1. Tinggal ngitung kalau gitu, Mas. Nggak ada suruh ngapa-ngapain lagi. Berarti tinggal kita sederhanakan. Saya taruh di atasnya ya. Nah, ini berarti sama aja setengah A plus 1 min 1. Betul? Berarti nanti coret-coret, jadi jawabannya adalah setengah A. Jadi, bukan si Makoi yang tahun 2019 ini bukan bentuk akar secara bentuk umum yang tadi kita perhatikan, tapi dia memanipulasi, merekayasa soal yang dikasih berdasarkan model yang sudah diberikan. Itu ya. Oke. Lanjut. Jadi jawabannya yang A. A per 2. Bagaimana dengan soal yang ini? Ini soal OM Udip 2009. Ini kelihatannya ada bentuk akar ya, Pak. Ya, ini sama soal SPM UNES. Ini soalnya sama ya kayaknya ya, tapi di universitas yang berbeda, tapi tipe karakter soalnya yang sama. Gimana tuh caranya? Kembali ke layar pembahasan. Berarti ini kalau saya tulis ulang, ya. Nah, ini kelihatannya soalnya hot banget, tapi hasilnya sederhana. Kalau limit X mendekati 0, teman-teman bentuk atas bawah, walaupun dia bentuk akar atau tidak bentuk akar, ini X mendekati 0 ya. Nanti kebalikannya adalah X mendekati tangga. Itu yang kita perhatikan adalah pangkat yang tertinggi atau yang terendah. Kalau kalau X mendekati 0, maka yang kita ambil adalah pangkat yang terendah. Karena 0 itu bilangnya rendah. Kalau tak terhingga, kita ambil pangkat yang tertinggi. Karena kasus kita ini X mendekati 0, berarti kita ambil pangkat yang terendah. Antara X dengan akar X, mana yang pangkat terendahnya? Yes, itu akar X. Berarti yang di atas kita tulis min akar X. Yang di bawah, benar. Plus akar X. Berarti kita coret-coret, jawabannya minus 1. Saya. Nggak ada. 1 menit, setengah menit nggak ada. Hitungannya detik. Ya. Kita kembali ke soal berikutnya.